Iya, sebagai bentuk syukur kita karena Allah sudah memberikan semua nikmat ya, banyak nikmat. Salah satunya kita diberi nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga kita bisa bertatap maya, begitu ya Ustazah, betul bisa sekali, Ustazah. belajar meskipun dari rumah. Nah, oleh karena itu sebelum kita belajar, biar Allah melancarkan dan memudahkan urusan kita, belajar kita hari ini, kita baca doa bersama dulu ya. Oke, gimana sikap anak solih solihah ketika berdoa isti'dadan? Oke, doaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk mempelajari setiap ilmunya Allah ya. Bahasa Inggris ini ilmunya Allah juga ya, Miss ya? Iya. Kita disuruh untuk berbagi syukur. Dan kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, gimana kita bisa dakwahkan ke teman-teman yang di luar negeri? Gimana kita bisa saling kenal mengenal gitu ya. Oke. Anak-anak sudah siap ya belajar dengan Miss Nabila hari ini ya? Oke. Nah, monggo Miss Nabila, time is yours. Modulnya dilihat di ini ya, di layarnya masing-masing. Ini saya masuknya pakai dua, pakai laptop dan HP. Ini saya ingin keluar dulu dari HP. Nanti saya bilang pakai yang di laptop ya. Kita tolong dulu. Oke. Bentar. Dan dua sudah terdengar suaranya bisa bilang? Iya. Oke. Karena ini videonya namanya bisa bilang bisa bilang langsung masuk ke itu enggak ke PowerPoint ya. Bilang ya. Kita mulai dulu. Sambil bisa dilihat modulnya, anak-anak disiapin juga modulnya sendiri-sendiri. Dibuka buku modulnya, disiapin alat tulisnya. Belajar kan teman-teman? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, gimana kabarnya hari ini? How are you today? I am fine. Oke. Biar lebih semangat, kalau Miss Nabila bilang how are you today, teman-teman jawab dengan semangat. Alhamdulillah, amazing, Allahu Akbar. Kayak biasanya ya teman-teman ya. Biar apa? Biar hari ini kita semangat, ilmunya makin banyak, makin berkah ya. Dijawab dengan semangat ya. Kalau biasanya I'm fine, ya aku baik. Nah sekarang kita ubah. Kalau misalnya ditanya gimana kabarnya, how are you, teman-teman jawabnya alhamdulillah, amazing, luar biasa gitu ya. Bisa anak-anak? Ya, bisa. Nah, oke. Ready ya? Miss Nabila mau nanya, teman-teman jawab dengan semangat ya. How are you today? Alhamdulillah, amazing, Allahu Akbar. Kayak gitu ya. Sekali lagi, once more, yang semangat. How are you today? Alhamdulillah, amazing, Allahu Akbar.
Oke, anak-anak, teman-teman pasti sudah buka kan modulnya? Hari ini kita masih membahas tentang be polite. Iya, tentang be polite. Tentang kita gimana caranya supaya kita menjadi anak yang berakhlak mulia, anak yang menjaga sopan santun. Oke, anak-anak, kita mulai ya dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah. Oke, anak-anak, kita mohon pertolongan ya supaya Allah mudahkan kita hari ini agar pembelajaran kita hari ini berlangsung dengan lancar dan juga berkah, mendapat ilmu yang manfaat di dunia dan di akhirat. Oke, let's start. Oke, karena kameranya Miss Nabila masih error, coba sekarang kita ini dulu ya. Kita mulai dulu dengan expression. Oke, ini ya. Oke, anak-anak, sudah kelihatan ya? Tell the magic word. Ayo, sekarang kita akan belajar tentang kata-kata yang magic. Magic itu apa sih, magic? Ajaib. Ajaib. Kata yang ajaib. Kalau kita mengucapkan kata-kata ini, insya Allah kita akan menjadi anak-anak yang solihah. Kita akan punya banyak teman. Kenapa? Karena teman-teman kita senang sama kita. Kita punya akhlak yang baik, punya karakter yang baik sesuai dengan tagline sekolah kita ya. Tagline kita berkarakter. Nah, sekolah karakter begitu. Oke, anak-anak, kita mulai dari ini. Misalnya nih, ini gambar apa ya? What is the picture, anak-anak? Tentang apa? Anak yang ngapain ini? Nggak sengaja ya. Anaknya nggak sengaja bikin teman terjatuh. Pernah nggak teman-teman di sini nggak sengaja nyenggol teman tiba-tiba jatuh? Pernah ya? Pernah. Nggak sengaja teman kita. Aduh. Kita nggak sengaja. Sorry. Nah, iya. Jangan lupa tell the magic word. Kita harus mengatakan kata-kata ajaib. Biar apa? Biar teman kita nggak sedih, nggak marah. Kita bilang yang mana, anak-anak? Sorry. Ah, bener yang ini, yang sorry. Sebentar. Oke, yang ini bener ya, yang sorry. Yang ini, sorry. Nah, teman-teman kalau misalnya jatuh, misalnya ya nggak sengaja, aduh, you hurt me, temannya bilang gitu, you hurt me, kamu melukaiku, kamu nganu aku ya, gitu. Nah, teman-teman jangan lupa say, oh I'm sorry, oh, if it is hurt you, I'm sorry, gitu ya. Nanti temen teh kalau misalnya bilang maaf, pasti insya Allah dimaafkan kan ya. Nggak mungkin udah minta maaf terus enggak, pokoknya nggak tak maafkan kan, nggak mungkin. Nah, ini kata-kata magic, bilang sorry. Nah, yang kedua, in the second picture. Nah, ini ceritanya temennya anak-anak ada yang bawa mainan. Nah, terus teman-teman dipinjemin. Aku pinjem ya. Let me borrow your toys. Pinjemi aku mainanmu ya. Nah, excuse me. Can I borrow your apa mainan? Toys. Very good. Nah, kok sudah dipinjemi, teman-teman bilang apa? Misalnya teman-teman udah dipinjemi pensil atau dipinjemi mainan. Teman-teman habis itu kembalikan sambil bilang apa? Thank you. Okay. This is your toys. I love your toys. Ini mainanmu ya. Aku suka mainanmu. Bagus sekali. Thank you. Terima kasih. Nah, yes, now third picture. Kata gambar yang ketiga sekarang. Wah, this is your daddy. Ini your daddy misalnya. Jadi ini ayah teman-teman ya. This is your daddy and this is your daddy's friend. Ini temennya ayahnya teman-teman. Nah, ini papanya teman-teman, ini papamu, ini temennya papamu. Nah, lagi ngomong-ngomongan apa ya? Misalnya ada temennya papa lagi ke rumah, lagi ngobrol-ngobrol, dibikinin kopi sama siapa?
sama mama. Nah, terus teman-teman bilang mau bilang sama papa, "Kok aku minta uangnya Pak beli jajan." Kira-kira sebelum kita memotong pembicaraan papa dan temennya kita bilang apa Nana? What do you have to say? Bilang excuse me. Wah, good. Teman-teman pintar semua ya. Ternyata excuse me daddy, can I have money? I want to jajan. Wah, gitu ya. Aku mau jajan, Pak. Boleh minta uangnya? Excuse me. Nah, kayak gitu. Jangan tiba-tiba ya. Kalau ada temennya Papa datang ke rumah, jangan tiba-tiba teriak-teriak. Papa, uang, Pak, uang. Buat beli jajan. Nah, enggak boleh. Sebagai anak soleh-soleh kita bilang, kalau Indonesia kan permisi, misi Pak, maaf Pak. Nah, gitu. Kalau kita bilang, excuse me Daddy, excuse me Pak, can I have your money? I need to buy some snacks. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut teman-teman. What is the last picture? Gambar apa ya yang terakhir ini? Kepingin. Oh iya bener, this is you. Nah ini teman-teman yang kepinginan banyak banget ya. Misalnya kalian pengen beli apa? Pengen beli jajan, pengen punya mainan, pengen beli kepinginannya banyak ya ternyata ya. Teman-teman pengen beli, "Ma, aku pengen beli itu kayak temenku mah, baju baru." Nah, tapi ada adabnya. Kalau sebelum minta sesuatu ke mama atau ke papa bilang, Please. "Mama, please, aku pengen beli apa misalnya? Pengen beli makanan, Ma, lapar." Kayak gitu ya. "Mama kan nggak masak, aku pengen beli makan. Please ya." Nah, kayak gini. "Mama, can I have money to buy a food, please?" Nah, kayak gitu. Wah, teman-teman pintar semua ya. Oke, next. Ya Allah. Oke, next ya teman-teman ya. Oh, gambarnya ngeblur, sayangnya gambarnya ngeblur ya. Jadi ini gambarnya adalah yang pertama. Ini lagi makan. Sebelum makan biasanya, ini aja dulu. Ini ya, teman, ada jelasin dikit ya. Nah, ketika teman-teman lagi main bola yang laki-laki, nah tiba-tiba teman-teman bikin teman-teman jatuh, bilang, "I am sorry." Nah, ya. Terus ini, nah ada mbaknya teman-teman, ada kakak lagi lihat TV. Nah, teman-teman mau jalan di depannya, misalnya ada mama duduk di bawah. Teman-teman jangan langsung Excuse ya, me. bilang excuse me, permisi. Nah, bahkan di budaya kita pun lebih bagus Excuse lagi me. ya. Di budaya orang Jawa malah lebih bagus lagi ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada orang yang lebih tua duduk di atas, kita nggak boleh duduk. Ada yang lebih tua duduk di bawah, kita nggak boleh kan ya ikut duduk di atas. Nah, kita Udah di atas. nun sewu, excuse me. Nah, terus teman-teman kalau mau habis mainan ke rumahnya siapa? Misalnya waktu nggak pandemi ya, lagi mainan. Excuse. Terus teman-teman mau pulang, masa tiba-tiba pulang, teman-teman bilang apa biasanya? Habis itu misalnya teman-teman lagi main dengan teman-teman, nah pintar, goodbye, kayak gitu. Nah, terus ini teman-teman dikasih hadiah sama papa, bilangnya apa? Thank you. Apa tuh namanya? Thank you. Terus kalau teman-teman mau tidur, mengucapkan selamat tidur gimana? Kalau mengucapkan selamat Good tidur, night. Good night. Nah, kalau ketemu teman baru bilang apa? Kalau bahasa Inggris ketemu teman baru, Hello. nice to meet you. Diikuti bareng-bareng yuk. Nice to meet you. Bareng-bareng 1, 2, 3. Nice to meet you. Nice to meet you. Kalau pagi-pagi kayak gini, misalnya good morning, gimana? Good morning. Oke. Sekarang Miss Nabila mau itu dulu ya. Mau ajak teman-teman dulu. Teman-teman bilang
Oke. Videonya Miss Nabila masih belum muncul ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi Miss Nabila gini, kalau Miss Nabila punya pertanyaan, kalau Miss Nabila nanya kalian, how are you? Amazing. Nah, lagunya kayak gini, diikuti ya Miss Nabila ya. Good morning. Kedengeran nggak suaranya Miss Nabila? Oke, sebentar ya. Oke, jadi gini ya. Kalau misalnya good morning, how are you? Teman-teman jawabnya gini, amazing. Gitu ya. Bisa? Boleh diikuti Miss Nabila ya. Good morning, how are you? Amazing. Jawab gitu ya. Oke, jawab gitu ya. Teman-teman harus jawab dengan semangat. Amazing, luar biasa. Gitu ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Let's sing a song. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Good morning, how are you? Amazing. Yang semangat dong amazingnya. Ayo. Good morning, how are you? Amazing. Good morning, student. Good morning, teacher. Good morning, how are you? Amazing. Masya Allah. Tapi kok yang semangat cuma beberapa ya, yang lainnya belum kedengeran suaranya. Yang lain yuk, yang semangat, yang masih di unmute dulu. Kita pengen dengar semangatnya hari ini. Teman-teman bilang amazing, yang semangat ya. Amazing. Kalau misalnya bilang how are you, teman-teman jawab amazing. Ya, good morning, how are you? Good morning, how are you? Amazing. Good morning, student. Good morning, teacher. Good morning, how are you? Terima kasih teman-teman. Masya Allah, semangat sekali ya. Oke anak-anak, sekarang Miss Nabila mau mengajak teman-teman, mau memberi teman-teman tantangan. Nah, sekarang tantangan terakhir ya, sebelum kita tutup kelasnya. Tantangannya apa Miss Nabila? Nah, Mas sudah dilihat modulnya ya. Oke, ini tantangannya. Ya, kita kerjakan bareng-bareng. Yang bisa, yang paling semangat, mendapatkan jempol dari Miss Nabila. Kok jempol tok Miss? Iya, dianya minta ke mama ya. Oke, anak-anak, number 1. Kira-kira kok ada gambar seperti ini, teman-teman bilang apa? Happy birthday! Happy year ya. Happy birthday. Oke, number 2. Congratulations for winning contest. Ya, ceritanya ini ada ini siapa ini? Congratulations for winning speech contest. Ini lah ceritanya anaknya teman-teman ya, ada temen, misalnya anggap aja si A ya, si Ahmad ini juara 1, menang lomba lari. Nah, menang lomba apa ya kira-kira? Lari atau ini menang lomba speech. Nah, menang lomba speech itu adalah lomba pidato. Nah, kira-kira yang mana? Yang bawah ya, yang bawah ini ya. Pintar teman-teman yang ini ya. Kenapa kok yang ini? Karena ini adalah menang lomba, nah. Ini loh menang lomba speech contest. Kira-kira kok kalau misalnya dapat ini kan yang atas, congratulations for getting good score. Selamat nilai yang bagus. Nah, teman-teman bisa kok nilai matematikanya bagus, naik di sini enggak? Enggak ya, biasanya naik di sini kalau lomba. Lah, lomba itu kontes. Jadi pilih yang bawah ya. Bagus teman-teman yang jadi tadi jawab yang di bawah. Sekarang yang ini. Wah, ada temennya teman-teman pakai baju yang bagus. Bagus. Perempuan biasanya ya. Kalau laki-laki jarang yang ngomong kayak gini ya. Ya, yang perempuan biasanya ya. You look so beautiful. Wah, kamu cantik ya.
memakai baju baru. Nah, sekarang ini teman-teman mau pinjam buku. May I borrow your book? Very good, I borrow your book? pintar I sekali. borrow your book. Excellent. May I borrow your book? Nah, si Ahmad ini pengen pinjam bukunya siapa? Cici ya, bukunya Cici. Ahmad bilang, Cici, may I borrow your book? Oke, Ahmad, this is my book. Here is it. Terus Ahmad bilang apa kalau habis dipinjemi? Thank you. Thank you, Cici. You're welcome, Ahmad. Nah, wah ini kayak teman-teman You, Mom. teman-teman yang perempuan ini. Pinter kayak yang perempuan ya ini ya suka bantu mama. May I help you, Mom? Mau tak bantu, Mom? May I help you, Mom? Wah, so sweet. Mamanya seneng ya kalau tiba-tiba teman-teman mau bantu cuci piring, mau bantu apa? Washing clothes, and washing the plates. Nah, teman-teman pasti ibunya bahagia kalau teman-teman mau bantu pekerjaannya mama. Sebenarnya ini bukan pekerjaannya mama loh ini, pekerjaan kalian. Misalnya ini piring mama masak buat kalian kan, harusnya teman-teman bantu juga nyuci piring. Kayak baju juga teman-teman belajar sendiri ya nyuci baju karena itu bajunya teman-teman. Melipat baju. Wah, pinter baru itu anak mama yang solihah, yang solihah. Jadi nggak kerjaannya nggak main gadget terus, nggak lihat TV terus, tapi juga harus bantu mama. Ya, anak solihah. Terakhir sebelum saya tutup masih ada tantangan. Nah, tantangannya apa ya? Describe each picture and write sentence. Siapa yang mau baca ya? Kita udah bikin kalimat nih. Siapa yang mau baca number 1? Aku. Baca. Oke, dibaca. Me. Silakan dibaca. Before go to school. Yuk, silakan. Yes, please. Silakan dibaca. Silakan dibaca, Mas atau Mbak. Dibaca langsung ya. Before go to school. Ini. Very good. Before go to school, I shake my parents' hands and say salam. Sebelum berangkat sekolah, Aku saling ke orang tuaku dan mengucapkan mengucapkan salam. very good, Masya Allah, tabarakallah, bener banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti sudah bisa masuk ke sekolah, pandeminya sudah agak reda. Nah, teman-teman nanti jangan lupa ya, kalau sudah Allah kasih kesempatan sekolah, teman-teman harus bersyukur. Salah satunya dengan minta doa ke mama papa, mengucapkan salam sebelum berangkat. Nomor 2, siapa yang mau baca? Yuk langsung dibaca. I like to give my friends a gift. I like to give my friend a gift. Aku suka memberi. Aku suka memberi temanku sebuah kado. Siapa di sini yang suka ngasih kado temennya? Ada di sini yang suka ngasih mainan ke temennya, misalnya ngasih buku, ngasih permen, ya. Insya Allah kalau teman-teman suka memberi, nanti Allah ganti yang lebih banyak. Allah suka sama orang yang suka ngasih-ngasih ya. Insya Allah jangan jadi orang yang pelit ya nak ya. The last picture, ayo ini dibaca bareng-bareng. I always help my mother washing my oven plate. Aku selalu membantu ibuku untuk mencuci piring. Oke, the last. Aku selalu membantu ibuku untuk mencuci piring. Iya, pintar sekali ya teman-teman. Masya Allah. The last picture. I say thank you after borrow something from my friend. Artinya adalah aku mengucapkan terima kasih setelah pinjam sesuatu dari temanku. Iya, pinter. Selalu mengucapkan terima kasih. Oke, anak-anak hebat sekali ya ternyata ya. Insya Allah anak-anak di sini menjadi anak yang solihah. Amin. Oke, anak-anak ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada.
No, no question. No. No question. Okay, if no question, Ustazah mengucapkan thank you so much. Ya, thank you so much for your spirit, for your smile, for your active. Nah, teman-teman, terima kasih ya udah semangat hari ini. Teman-teman, Ustazah mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf juga kameranya masih ada errornya. Oke anak-anak, thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabila kembalikan ke Ustazah Neneng dan Ustazah Irma. Terima kasih Miss Nabila. Mana ini? Sudah meninggalkan. Oh sudah. Oh belum. Oke, baik. Halo anak-anak. Halo everyone. Oke, masih semangat ya? Ustazah Irma sama Ustazah Neneng itu dari tadi lihat aja. Anak-anak ini kameranya kok dimatikan. Ustazah Titeni, siapa ini yang dimatikan? Ternyata masih aja itu aja ya. Nah, dinyalakan loh, cek kelihatan muka tampan dan cantiknya. Iya, bagus yang stay on kameranya bagus. Oke, yang belum ini ya. Mbak Fatima masih mati, Mas Kausar, Mbak Vanes, Mbak Dinda, Mbak Gita, Mas Raska, Mbak Naila, Mas Ivan, Mas Fadil. Sudah lihat aja dari tadi, ya ampun, kok enggak dinyalakan ya Allah. Kenapa ya ini ya? Oke, Ustazah tunggu ini untuk dinyalakan kameranya. Ayo Mas Fadil, Mbak Vanes, Mbak Dinda. Oke. Ya, oke. Baik, Ustazah Irma lanjutkan ya. Ustazah Irma minta tolong ke anak-anak untuk menyalakan kameranya. Oke. Oke. Setelah tadi anak-anak sudah belajar bersama Miss Nabila, anak-anak akan berlanjut belajar bersama Ustazah Irma. Ya, Ustazah Irma akan terdengar ya, suaranya Ustazah terdengar ya? Terdengar, oke. Terdengar sedikit? Oke. Hari ini kita akan belajar materi luas segitiga. Kalau di Senin kemarin anak-anak sudah belajar bersama. Oh, suara tenot-tenot. Di rumahnya siapa ini yang ada suara tetot-tetotnya? Oke, enggak apa. Ini lucu ya. Oke, enggak apa. Biar kita enggak terlalu ini fokus. Enggak terlalu apa ya, serius. Kita santai aja, belajarnya santai aja, jangan takut. Iya, anggap aja kita sekarang ada di pantai sambil menikmati angin yang sepoi-sepoi begitu ya, sambil mendengarkan Ustazah Irma menjelaskan. Oke. Ustazah Irma mau tanya dulu. Dari semua, kenapa? Kenapa? Iya, oke. Ya, yang izin silakan. Oke. Nah, Ustazah Irma mau tanya ini ya. Ustazah mau tanya. Siapa yang masih merasa takut untuk belajar matematika? Siapa yang masih merasa takut dan tidak suka dengan pelajaran matematika? Siapa? Weh, cangar Cak. Keren Cak, nggak ada yang angkat tangan. Weh, oke. Ustazah suka kalau kayak gitu. Iya, matematika jangan dijadikan beban ya. It's easy. Semuanya itu mudah kalau kita mau belajar. Oke, ini Mas Ataya, Mas Raska, Mas Gibran, Mbak Fatima. Tadi sudah muncul mukanya, sekarang nggak muncul lagi. Vanes bisa dinyalakan, ayo kameranya. Oke, dalam.
Fatima 4 tangguh, Fatima kelas 4 tangguh. Iya ya, ada 2 ya. Oke, sorry ya. Oke, Ustazah Irma akan melanjutkan materi untuk luas segitiga ya. Are you ready? Oke. Pokoknya harus janji ke Ustazah. Weh, semangat Mas Rado, keren, semangat. Oke, pokoknya harus janji sama Ustazah. Kalau ada yang belum difahami, harus ditanyakan. Gak boleh takut, gak boleh malu. Ustazah akan mencoba menjelaskan secara perlahan-lahan sampai anak-anak paham, ya. Oke, ya, yang sudah paham. Ya, yuk dibuka yuk matematikanya yuk. Kita belajar tentang luas segitiga. Anak-anak, Ustazah coba gambar ya, segitiga. Ini kan segitiga yang Ustazah gambar. Kelihatan? Kelihatan? Oh, kurang. Iya. Saya tak besarkan. Kalau berhenti videonya bisa keluar lagi terus join kembali. Oke, kelihatan ya segitiganya ya, kelihatan? Iya. Ini sebenarnya Ustazah gambarnya lurus loh. Gara-gara papan tulisnya miring, gambarnya jadi miring. Sebenarnya ini lurus ini. Oke. Kurang cerah? Sebentar. Tapi dol. Ya rek meneng gak? Kelihatan. Oke, saya gambar lagi segitiga. Kelihatan? Iya. Oke. Ustazah menggambar segitiga. Anak-anak, dengarkan Ustazah ya. Segitiga ini kan termasuk bangun datar ya, ya kan? Nah, sebenarnya semua bangun datar itu saling berkaitan. Contoh dari segitiga yang Ustazah gambar ini, ketika kita tambahi, nah Ustazah tambahi ya. Nah, titik-titik begini, ini menjadi bangun apa? Persegi, ya kan? Ketika Ustazah Irma menggambar segitiganya seperti ini, kalau sama kaki, segitiga sama kaki, kemudian Ustazah paringi titik-titik lagi, dia nanti akan menjadi persegi panjang, ya. Jadi setiap bangun datar itu saling berkaitan dengan bangun datar yang lainnya, ya kan? Ya, sampai sini bisa diterima? Oke, baik, Ustazah Irma lanjutkan. Kalau di dalam persegi panjang itu ada panjang dan ada apa? Ada lebar. Kalau di persegi panjang itu ada panjang dan ada lebar. Berbeda dengan di segitiga. Kalau di segitiga itu penyebutannya bukan lebar lagi, bukan panjang lagi. Nah, yang Ustazah beri garis, Ustazah kan beri garis tengah di segitiganya. Ini namanya apa? Tinggi, pinter. Terus bagian bawah sini namanya apa, Nak? Alas. Oke, pinter. Sampai sini bisa diterima? Oke. Ketika kita berbicara luas, di situ Ustazah sudah menuliskan rumus dari luas segitiga. Apa rumusnya? Setengah rumus luas. Bentar. Rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Oke, nah dengarkan Ustazah ya, matematika itu nggak perlu nulis yang panjang.
Iya, kali kalau di matematika itu bisa hanya dituliskan dengan menggunakan titik. Ya, kalau di matematika kali itu bisa dituliskan dengan menggunakan titik. Titik ini bacanya kali, setengah dikali alas dikali tinggi. Boleh anak-anak menuliskan kali seperti ini juga boleh, menuliskan titik juga boleh. Oke, sekarang sampean semuanya bisa melihat di rumus. Diketahui, jadi segitiga, ada segitiga. Segitiga itu memiliki alas berapa di situ? Alasnya 15, kemudian tingginya berapa? 10. Nah, yes. Bagaimana mencari luasnya? Anak-anak jangan lupa ditulis rumusnya terlebih dahulu, jangan langsung dihitung, ya. Apa fungsinya anak-anak setiap kali mengerjakan hitung bangun datar itu harus menggunakan rumus? Yang pertama, biar anak-anak hafal rumusnya, kemudian bisa tahu urut-urutannya dalam menghitung, ya. Oke, sekarang kita hitung soal nomor 1. Kita tuliskan diketahui apa tadi? Alasnya berapa alasnya? Alasnya berapa? 15, tingginya berapa nak? 10, pintar. Sekarang kita tuliskan rumusnya. Luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, sekarang kita tulis sesuai dengan urutannya. Setengah dulu kita tulis, kemudian dikali alas. Kita cari alasnya berapa? 15, pintar, ditulis 15. Kemudian dikali tingginya berapa? 10. Nah, oke. Sekarang sudah ketemu semua ya angkanya ya. Alasnya 15, tingginya 10. Kalau sudah ketemu angkanya semua, baru kita menghitung. Menghitungnya bagaimana Ustadzah? Menghitungnya sekarang gini. Di sini kan ada angka 15 dan ada angka 10 ya kan? Ya. Kira-kira dari angka 15 dan angka 10 ini angka mana yang lebih mudah untuk dibagi dengan angka 2? Angka 2 ini dari setengah ini loh. Angka berapa nak? 10. Oke, berapa 10 dibagi 2? 5. Oke, kita coret ya. 10-nya Ustadzah coret, Ustadzah ganti 5. 2 yang sudah kita hitung, kita coret. Nah, sudah kan? Tinggal satu per satu. Berarti sudah kita tidak hitung lagi. Yang bisa kita hitung tinggal angka 15 dan angka 5. 15 dikali 5 berapa? 75. Oke, itu kalau yang bisa menghitung cepat ya. Anak-anak bisa menghitung dengan menggunakan cara susun. Ustadzah Irma tidak mengizinkan anak-anak menghitung dengan kalkulator. Haram hukumnya. Ya. Harus dihitung sendiri pakai hitung perkalian susun. Oke, kalau lupa Ustadzah Irma akan mengajak anak-anak menghitung perkalian susun. 15 dikali 5, 15 dikali 5 dikalikan. Kita hitung yang bagian satuan dulu. 5 dikali 5 berapa? 25 ditulis. Nah, kemudian disimpan di bagian atasnya. Sekarang yang puluhan. 1 dikali 5 berapa? 5 ditambahkan yang disimpan 2 berapa? 7. Berarti hasilnya berapa? 75. Jangan lupa menggunakan satuan apa itu di soal sentimeter kan? Karena luas maka sentimeter per persegi atau sentimeter pangkat 2. Sampai sini anak-anak paham atau masih bingung? Ayo, kalau masih bingung Ustadzah Irma akan bersedia untuk menjelaskan lagi untuk luas. Oke.
Nak, dengarkan Ustadzah ya, dengarkan Ustadzah. Yang harus menjadi patokannya anak-anak, rumus yang sudah disajikan di situ itu ditulis dulu ketika mau menghitung. Ustadzah Irma akan menjelaskan dari contoh yang lain ya, contoh yang lain. Semisal di sini Ustadzah memiliki segitiga yang tingginya 8, kemudian alasnya 10. Kita tulis, kan diketahui alasnya tadi berapa Ustadzah Irma bilang? 10, ditulis 10. Tingginya berapa tadi Ustadzah bilang? 8. Nah, kalau sudah seperti ini, anak-anak sudah mengetahui alasnya berapa, tingginya berapa. Kemudian langkah selanjutnya, anak-anak tinggal menghitung luasnya. Yang pertama, anak-anak harus menuliskan rumusnya, rumus luas segitiga. Apa rumus luasnya? Nah, itu ditulis, nak, itu ditulis setengah dikali alas dikali tinggi, ditulis. Nah, setelah anak-anak sudah menuliskan rumusnya, baru dihitung. Menghitungnya itu caranya diikuti langkah dari rumusnya. Kan rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah ini kan sudah menjadi angka kan, angka dari rumusnya kan. Kita nggak perlu cari lagi, maka langsung bisa kita langsung tuliskan setengah loh. Kemudian mencari angka dari alas. Berapa tadi alasnya? 10, ditulis. Kemudian mencari angka dari tingginya. Berapa tingginya? 8. Nah, kan sudah ada angkanya semua kan? Ya. Bukan huruf lagi kan, tapi angka kan. Nah, kalau sudah seperti ini, anak-anak sudah menemukan angkanya semua, tinggal dihitung caranya. Oke, caranya setengah kita menghiraukan angka satunya. Angka satu ini enggak usah dihiraukan, enggak usah dihitung. Kita melihat di angka 2-nya. Ya, kira ini dari dua angka ini ada angka 10 dan angka 8, kita bisa memilih salah satu yang mudah dibagi dengan angka 2. Berapa? 10 kan sama-sama 10 dan 8 kan sama-sama bisa dibagi 2 ya? Oke, kita ambil dari yang angka 10. 10 dibagi 2 berapa? 5. Nah, 10-nya itu kita coret, kita tulis, kita ubah ganti angka 5. Kemudian 2 yang sudah kita bagi dengan 2 tadi, 10 dibagi dengan angka 2, itu dicoret menjadi 1. Yang awalnya setengah kan sudah menjadi 1/1 kan ya? Itu berarti sudah, kita nggak perlu hitung lagi. Kita tinggal menghitung bagian belakangnya. Tersisa berapa? 5 dikali 8. Berapa 5 dikali 8, nak? 40. Berarti hasilnya berapa? 40 cm persegi. Nah, mudah kan? Mudah sekali kalau anak-anak itu mengikuti rangkaian rumusnya. Jangan bingung. Oke, sampai sini bisa diterima? Bisa diterima atau masih bingung? Halo? Mas Rado, Mas Galang, terus siapa ini? Mas Bagus, Mas Gibran, Mas Vano, dan teman-teman yang lain. Gimana? Ada pertanyaan untuk mencari luas segitiga? Tidak. Serius. Siapa yang sudah paham? Loh, pas ada tanya siapa yang sudah paham, enggak ada yang jawab. Pas ada tanya ada pertanyaan, enggak ada. Ayo, ini siapa ini yang sudah paham, siapa yang belum paham ini? Siapa yang sudah paham? Siapa yang sudah paham?
Oke. Ini angkat tangan cuma Mas Al aja yang Mas Al aja ini yang paham ini. Teman-teman yang lain gimana? Paham? Oke. Serius ya, sudah paham ya? Untuk luas ya. Siapa yang bilang belum ini? Mana enggak? Bagus sama Mbak Putri. Oke. Mas Bagus sama Mbak Putri. Oke, baik. Ustazah Irma ulang ya. Ustazah Irma ulang. Tadi Ustazah Irma sudah menyampaikan. Luas segitiga itu rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi. Ini bukan buatannya Ustazah, ini sudah paten. Ya wis, ini rumusnya luas segitiga. Setengah dikali alas dikali tinggi. Oke? Ya. Setelah ini, ketika sampean sudah tahu dari rumusnya, terus ada soal. Carilah luas segitiga pada bangun berikut. Contohnya, tinggi dari segitiga itu 12. Kemudian alasnya itu 4. Yes. Alasnya 4, tingginya 12. Kan sudah diketahui kan, alasnya 4, tingginya 12. Kalau sudah seperti itu, sampean tinggal menghitung luasnya. Caranya yang pertama, ditulis dulu rumus dari luas segitiga. Rumus luasnya apa tadi? Setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, kalau sudah sampean tulis rumusnya, kemudian dimasukkan angkanya. Yes, ya. Dimasukkan angkanya. Ustazah Irma angkanya, saya bilang angkanya. Sudah ditulis kan rumus luasnya? Kalau sudah, tinggal diikuti alur dari rumusnya, diikuti. Setengah, ya dituliskan setengah. Kemudian alasnya berapa tadi? 4, ditulis 4. Kemudian tingginya berapa tadi? 12. Nah, kalau sudah dituliskan angkanya, kemudian dihitung. Menghitungnya itu caranya. Nah, ini kita lihat dari setengah dulu. Setengah dari angka 1/2 yang kita lihat itu angka 2-nya. 1 ini jangan dilihat, yang dilihat angka 2-nya. 2 ini itu bisa dibagi dengan angka berapa? 4 atau angka 12? Nah, kan bisa keduanya, ya kan, bisa keduanya. Tapi kita memilih salah satu, dibagi 4. Berapa 4 dibagi 2? 4 dibagi 2 berapa? 4 dibagi 2 berapa? 2. Ya kan? Dituliskan 2. Yang awalnya tadi 4 berganti jadi 2. Kemudian 2-nya karena tadi sudah dibagi dengan 4, hasilnya kan 1 yang 2. Berarti sudah, ini dihilangkan. Tinggal kita menghitung bagian 2 dikali berapa? 12. Berapa? 2 dikali 12? 24 cm persegi. Nah, sudah ketemu hasilnya, 24 cm. Oke, sampai sini bisa diterima. Siapa yang belum paham? Mas Farhan sudah paham, Nak? Sudah, oke, bagus. Siapa yang belum paham? Mas Wahyu?
Dalam. Dalam. Kalau seumpama alasnya nggak bisa dibagi sama duanya, berarti sebelahnya, Us. Iya. Dari dua angka antara alas dan tinggi itu, berapa yang bisa dibagi dengan 2? Semisal tidak ada sama sekali yang bisa dibagi dengan 2, tapi kan tetap terhitung kan? Semisal contoh 13 dibagi 2, kan tetap bisa dihitung, tapi hasilnya koma, ya kan? Ya enggak apa-apa, tetap aja dihitung. Tapi kalau di situ ada angka genap yang bisa dibagi 2, maka dipilih angka yang bisa dibagi 2. Oke? Ya, kayak gitu. Oke, sudah ya, mencari luas, paham ya? Oke, sekarang loh Ustadzah, ini loh ada soalnya itu luasnya loh sudah dikasih tahu, tapi alasnya ndak ada angkanya. Yang diketahui itu hanya luas sama tingginya tok. Lah terus berapa Ustadzah alasnya? Nah, kalau disuruh mencari alas itu bukan lagi menggunakan rumus yang setengah alas dikali tinggi lagi, tapi rumusnya berbeda. Semisal di sini luasnya semisal luasnya 40 ya, diketahui luasnya 40 cm persegi. Kemudian diketahui tingginya itu 8. Berapa alasnya? Nah, luasnya diketahui, tingginya diketahui, yang tidak diketahui alasnya. Maka kita bisa menggunakan rumus 2 dikali luas dibagi apa? No, dibagi tinggi, karena kita mencari alas. Nah, kalau mencari alas maka rumusnya 2 dikali luas dibagi tinggi. Oke? Kalau mencari alas ya. Kalau sudah kita masukkan rumusnya, baru kita menghitung. Diingat sesuai dengan alur rumusnya. 2 dikali alas, berarti ditulis 2 dikali kok dikali alas, 2 dikali luas. 2 dikali luas. Luasnya berapa tadi? 40. Kemudian dibagi tingginya berapa? 8 ditulis. Nah, kalau sudah dimasukkan semua angkanya, kita hitung dari yang bagian atas dulu. 2 dikali 40 berapa? 80. Pinter, 80. Dibagi lagi kan, mengikuti kan, dibagi berapa itu? 8. Tinggal kita hitung 80 dibagi 8 berapa? 10. Nah, ketemu kan? Berarti alasnya berapa? 10. Alasnya 10. Nah, mudah kan? Mudah sekali. Kalau anak-anak mengikuti rumusnya, tinggal dihitung. Gampang banget. Yes ya. Diingat, ditulis anak-anak itu harus punya catatan sendiri. Catatan itu jangan ditaruh di modul, tapi sediakan buku tulis sendiri untuk mencatat rumus-rumus atau mencatat hal-hal penting yang disampaikan sama ustadzah. Kalau sampean nulisnya di modul ya, modulnya hilang, ya lupa nanti, kan kayak gitu ya. Oke, sampai sini gimana? Bisa diterima? Tentang alas, mencari alas segitiga bisa diterima. Diingat ya, kalau mencari alas itu rumusnya 2 dikali luas dibagi
tinggi karena mencari alas. Berarti kalau mencari tinggi rumusnya apa? Kalau mencari tinggi dalam baterai HP ku tinggal 5. iya, oke. Boleh di charger. Ya, sembari di charger. Oke, tadi kita sudah mencari alas. Rumusnya 2 dikali luas dibagi tinggi. Kalau mencari tinggi berarti rumusnya apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? 2 dikali luas dibagi alas. Oke, pintar ya. Iya, tinggal dibalik aja. Yang dicari yang mana? Oke? Dalam. Bu ya, bukan us ya, Bu ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan dari 4 soal yang ada di modul? Gampang dong, bisa lah dikerjakan itu. Cuma 4 soal aja. 2 soal ding, 1 dan 2. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Any question? Siapa ini yang mau tanya? Oh, Almadani ya. Kenapa Mas Al? Nggak dengar, suaranya dikeraskan. Gimana? Ayo Mas Al. Mas Al tanya apa? Yang nomor berapa itu? Nomor 2. 2 tapi yang mana? Yang kanan. Oh, luasnya. Luasnya itu 52 yang gambar pertama. Ya, yang gambar pertama yang ini. Yang pertama, ini luasnya 52. Yang kanan, kenapa yang kanan? Luasnya 125. Yang kanan, oh rumusnya loh. Dilihat loh, 2 gambar nomor 2 ya. Nomor 2 yang pertama, gambar yang ini. Ini disuruh mencari apa? Luas. Disuruh mencari apa? Alas. Sedangkan gambar yang kedua ini disuruh mencari apa? Tinggi. Iya, tinggi. Ini kan termasuk tinggi loh. Ini tinggi. Yang ini alas. Iya, tinggal dirubah aja. Oke? Paham? Bisa diterima? Gampang kan? Oke, berarti ini kalau gampang ini siap difotokan, dikasih tunjuk ke Ustazah ini ya. Oke, mantap. Gimana teman-teman yang lain? Ini kok mati semua, Mbak Fatimah, Mbak Dinda. Ustazah loh, hanya ngobrol sama Putri, sama Mas Bian, sama Aziza, sama Almadani, sama Gibran, Naila, Ivan, Mas Baim, sama Fatimah, sama Mas Galang, sama Mas Wahyu. Yusuf kameranya nyala tapi tidak ada orangnya. Mas Farhan kameranya nyala tapi tidak ada orangnya. Yang lain tidak ada orangnya semua. Halo. Halo, anak-anak yang lain yang kameranya mati merasa kesusahan kah? Kalau ada us. Mbak Fatimah ada kesusahan? Siapa yang merasa kesusahan? Siapa? Ayo di-sharingkan, enggak apa-apa. Mana yang sulit? Mas Baim mau tanya apa Mas Baim? Iya.
Ini angkanya nggak jelas. Oh iya, angkanya ya. Oke, yang nomor 2, yang gambar pertama ya. Ini ya. Yang ini ya, itu angkanya 52, luasnya 52. Terus gambar yang kedua 125. Oke, sudah paham? Sudah jelas? Tingginya. Oh, tingginya. Yang ini ya, yang gambar pertama. Itu 13, ini 13. Oke. Ustazah Irma ulang. Untuk gambar yang pertama, luasnya 52 cm persegi. Kemudian untuk tingginya 13 cm. Sudah Mas Baim? Oke, itu angkanya kecil-kecil. 125 itu termasuk angka kecil kalau dalam hitung susun perkalian. Jangan bilang anak-anak lupa caranya menghitung susun perkalian. Siapa yang lupa menghitung susun perkalian? Enggak, aku nggak suka. Ya, pokoknya Ustadzah mengharamkan anak-anak untuk menghitung menggunakan kalkulator. Haram hukumnya menghitung menggunakan kalkulator, HP, kalkulator dari apapun, dari laptop, dari HP, dari iPhone, dari semuanya. Haram hukumnya. Ya, harus dihitung manual. Aku udah selesai. Ya, oke, good job. Gimana teman-teman yang lain? Aku kalau pakai kalkulator ya dimarahin. Iya, pintar, nggak boleh pakai kalkulator. Pernah pakai kalkulator. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan sampai sini? Enggak, aku enggak. Gimana teman-teman yang lain? Ayo tanya Ota. Suka gelai. Gak suka gelai. Kok gak suka gelai sih? Gimana? Ada pertanyaan enggak? Serius? Dua rius? 100 rius. Oke, 100 rius. Oke, baik. Berarti disudahkan ini Ustazah Neneng. Karena 5 menit lagi nih ya, harus bergantian. Oke, tak kasih kuis. Ustazah kangen ngasih kuis, Rek. Tak kasih kuis untuk 2 orang aja ya. 2 orang. Acak ya Ustazah ya. Oke, yang siap. Soal yang pertama. Oke, siapkan pensil dan kertas. Ayo, siapkan pensil dan kertas. Soal yang pertama. Ustazah punya segitiga. Ya, Ustazah punya segitiga. Ustazah punya segitiga. Alasnya itu 11. Ya, Ustazah tidak mengulang. Ustazah punya segitiga, alasnya 11, tingginya 14. Pertanyaannya, berapa luasnya? Almadani. Oke, Almadani. Oke, Mbak Aziza keep dulu, Almadani dulu. Berapa luas, Al? Oke. Caranya, Ustazah tidak mau jawaban. Caranya? Ayo, caranya. Saya hitung loh. 1. Alasnya kan 11, tingginya 14, 15, 16. 1 dari 2. Berapa? 76. Salah atau benar Ustazah Neneng? Ayo, yang benar aja. 77. Oke. Gimana Ustazah Neneng? Benar? Oke, good job. Wes ya, Mas Ali itu bisa, tapi selalu cepet-cepet dalam menghitung, ya kan? Matematika itu kalau salah satu angka aja salah, itu sudah salah semua, sudah fatal.
Ya, oke, good job. Sekarang kuis yang kedua. Siapa ini? Ayo, persiapan pensil. Mas Al nggak boleh jawab lagi. Sudah cukup? Oke, sekarang pertanyaannya adalah Ustazah Irma punya segitiga. Segitiga itu dia memiliki luas luasnya 130 ya. Segitiganya itu luasnya 130. Kemudian tingginya 20. Alas luasnya 130, tingginya 20. Berapa alasnya? Tingginya 20. Berapa alasnya? 130 luasnya. Luasnya 130. Berapa Mbak Aziza? Mbak Aziza ini yang angkat tangan. Cepet sekali lah kau kalau ngitung. Berapa Mbak Aziza alasnya? Ayo coba dikasih tunjuk cara menghitungnya. Terus berapa hasilnya? Benar saja. Berapa Mbak Aziza? 13. Tingginya 20. Oke, berarti alasnya berapa Mbak Aziza? Oke, good job ya. Selamat Mas Almadani sama Mbak Aziza ya. Oke, teman-teman yang lainnya enggak usah berkecil hati. Ini hanya apa ya? Iya, Mas Bian, good job. Iya. Iya, makanya tuh belajar ya kan? Ya, enggak apa-apa. Iya. Kuncinya itu sering mengerjakan. Kalau sering-sering latihan, insya Allah tangannya ini lo tiba-tiba gerak sendiri, tanpa digerakkan itu gerak sendiri. Ya Mbak Aziza ya. Oke, baik. Cukup ya materi kita hari ini ya, perjumpaan kita hari ini ya. Semoga Ustazah Irma dan Ustazah Neneng berharap anak-anak itu semakin cinta sama matematika. Terus tetap semangat belajar materi-materi yang lainnya. Ya, ayo Ustazah. Jangan gak suka. Di kehidupan sehari-hari itu menggunakan matematika. Sekarang beli sayurnya harganya berapa Bu? 2.000. Terus sampean ngasih uang 10.000, sampean tinggal pergi. Lo padahal lo kembali, lah rugi sampean ya kan? Kalau nggak bisa matematika nanti dibohongi orang. Oke, rugi besar ya Ustazah Iya. ya. Nah, sebenarnya nggak hanya untuk jual beli aja Ustazah ini ya. Semua. Kalau anak-anak misalnya yang laki-laki ini kan banyak kita sekarang kontraktor itu ya Ustazah ya. Nah, kontraktor itu ngitung Seperti bangunan. ayah bundanya Mas Bian ini kontraktor ya, Mas Bian ya. Iya, misalnya bangunan seluas 10 meter kali 20 itu butuh batu bata berapa, nanti bisa dihitung dari situ. Dasarnya dari mana? Ya kita belajar matematika ini nanti akan sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita di masa depan. Kalau salah nanti bangunannya roboh ya Ustazah ya. Bangunannya roboh atau biasa jadi belinya terlalu banyak Iya. sehingga nanti sisa. Kalau sisa kan Tidak mubazir. mendapatkan untung. Iya, kita keluar modal banyak, ternyata hasilnya kita jual ndak sebanyak modalnya Iya, gitu ya Ustazah kan? ya. Sangat berpengaruh untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, gimana anak-anak belajar hari ini? Membosankan, menyenangkan, atau seperti apa? Seru Ustazah. Iya ta, menyenangkan, iya Masya ta. Iya, tadi Ustazah juga dengar ada aku bisa tapi ndak bisa ngitung cepat. Nah, kemarin Ustazah juga sudah sampaikan matematika itu anak-anak harus sering mengerjakan. Kuncinya hanya sering mengerjakan aja. Nanti lama-lama nggak pakai mikir, sudah nemu jawabannya, gitu ya Nak ya? Nah, karena sudah terampil, sudah langsung ingat caranya seperti apa. Iya, ini baik. Mbak Fatimah seperti
Oke. Sudah. Oke, baik. Sepertinya ini Ustazah, anak-anak makin semangat belajar Iya. matematika begitu ya. Iya. Seru sekali ya, Nak ya. Iya, oke, baik. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Anak-anak belajarnya begitu luar biasa ya. Mulai dari Mantap. bahasa Inggris, matematika, mantap semua ya. Mantap. Oke, baik. Habis ya usia waktu. Iya, oke. Kita ucapkan hamdalah bersama untuk hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih ya untuk anak-anak yang sudah bergabung hari ini. Ayo Rabu besok dinyalakan kameranya ya. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Ustazah tutup dengan salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Jangan tinggalin aku. Kok gelai? Apa ini gelai-gelai?